living sustainably can sometimes be very intimidating. The main reason? The endless options we're presented with, where everything comes with a but, yet none is an actual solution. But why choose when you can just consume without worry? Introducing FUPAC Bio Natura. Made with sustainably sourced material, it's your perfect eco-friendly alternative to PE-lined and other packaging material to show that you care about the earth and your customers. Now that's something good. But caring about the earth doesn't mean leaving convenience behind. FUPAC Bio Natura brings you the balance you need between sustainability and practicality. Have we mentioned that it's recyclable? Yes, truly recyclable and repulpable. And if you have a green thumb, good news! Because FUPAC Bio Natura is compostable, both in industrial facility and the comfort of your home. So, does living sustainably mean sacrificing a lot? With the right choice, not really. FUPAC Bio Natura, the only solution you need to make convenience sustainable. With FUPAC Bio Natura, live sustainably, consume without worry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi para sahabat FUPAC dimanapun teman-teman berada. Semoga diberikan kondisi sehat sehingga bisa mengikuti webinar FUPAC sampai di akhir acara nanti. Sekali lagi saya mau ucapkan selamat datang kepada seluruh narasumber dan juga sahabat-sahabat FUPAC. Terima kasih sudah hadir di acara kita. Semoga acara hari ini bisa membawa dampak ya buat teman-teman sekalian. Salam kenal teman-teman sekalian, sahabat FUPAC. Saya Syafina Nasyar, teman-teman bisa panggil saya Syaf. Dan saya akan memandu webinar FUPAC hari ini hingga usai nanti. Nah, sekilas nih mengenai webinar kita hari ini. Seperti yang kita ketahui ya, sahabat FUPAC, bahwa kita nih sekarang sedang berada di tengah pandemi, di mana semua pasti pengen makanannya serba higienis, pun kalau misalkan jajan di luar, terus dibawa ke rumah, gimana caranya pasti kita memastikan dong makanan itu tetap higienis, tetap bersih, aman sampai di rumah ya kan. Dan yang pastinya dengan tren delivery ini, akhirnya semua restoran saat ini berlomba-lomba nih untuk menyediakan makanan tetap higienis, tapi gimana juga menampilkan packaging ataupun bungkusan makanannya semenarik mungkin, tapi tetap mengedepankan
kebersihan, dan juga eco-friendly. Nah, hal-hal tersebutlah yang akan kami bahas pada webinar kita hari ini. Dan sebelum Chef berbicara lebih lanjut mengenai webinar kita, Chef mau mengajak juga sahabat Foodpack untuk jangan lupa follow Instagram kami di foodpack.id. FOOPAK.id, dan juga teman-teman bisa ikuti LinkedIn kami di Foodpack, Facebook kami juga di Foodpack, dan juga YouTube official kami di Foodpack Official ya. Jadi teman-teman nggak akan ketinggalan informasi nih. Dan tentunya kalau webinar itu kan nggak mungkin ya Chef yang ngomong sendiri ya. Pasti nanti akan ada narasumber-narasumber dengan berbagai tema. Siapa aja sih narasumber kita? Yang pertama akan hadir Ibu Gati Wibawaningsih selaku analis kebijakan ahli utama Dirjen IKMA Kemenperin RI. Akan hadir juga Bapak Irfan Helmi selaku founder dari Anomaly Coffee. Nah, biasanya kalau anak-anak nongkrong pasti tahu nih Anomaly Coffee, ya kan? Lalu ada Bapak Beni Ciadarma selaku Product Manager dari Foodpack. Jadi nanti ketiga narasumber inilah yang akan memberikan presentasi mengenai temanya masing-masing. Dan Chef juga berharap teman-teman di sini, sahabat Foodpack, bertahan sampai di akhir acara karena nanti akan ada sesi Q&A dan 2 pertanyaan paling menarik akan mendapatkan hadiah. Gak cuman hadiah di 2 pertanyaan terbaik, tapi Chef juga mau mengajak nih teman-teman untuk capture kegiatan kita, lalu share di IG story, ataupun boleh di feed, jangan lupa di tag ke @foodpack.id. Nanti post menarik juga akan mendapatkan hadiah. Pengumumannya akan ditampilkan langsung di Instagramnya foodpack.id. Jadi jangan lupa nih untuk di follow. Sayang kan kalau kelewatan hadiahnya. Gak cuma itu, nanti juga akan ada kuis Kahoot. Nah, teman-teman diharapkan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang hadir, dan pemenangnya lagi-lagi akan mendapatkan hadiah. Seru banget kan kalau acara sama Foodpack tuh kalau nggak bagi-bagi hadiah nggak afdol. Makanya pantengin sampai akhir acara selesai ya. Oke, kalau gitu nggak perlu lama-lama. Sebenarnya teman-teman di sini juga udah nggak sabar ya mendengarkan presentasi dari narasumber pertama kita. Langsung saja kalau gitu kita panggilkan Ibu Gati Wibawaningsih selaku analis kebijakan ahli utama Dirjen IKMA Kemenperin RI. Kepada Ibu Gati kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi, Bu Gati. Selamat pagi, Mbak. Ya ampun, cantik sekali Bu Gati. Masih jam 9 pagi sudah on ya, Bu ya. Soalnya saya mau ada acara kawinan yang punya Dana Rahadi ngawinin. Betul. Iya. Bu Gati mau presentasi tentang apa, Bu Gati? Saya sih mau sharing sedikit mengenai kemasan yang aman, yang berkelanjutan dan juga ramah lingkungan. Oh, Itu Mbak oke. MC. Oke, kalau gitu langsung saja boleh dimulai. Silahkan Ibu Gati. Ya. Terima kasih nih, pertama-tama nih saya sudah diundang di acara ini sehingga bisa sharing mengenai kemasan yang aman, berkelanjutan dan juga ramah lingkungan bersama-sama dengan Pak Irfan Helmi. Apa kabar Pak Irfan? Pak Beni, apa kabar? Hai Bu, terima kasih Bu. Mudah-mudahan habis acara ini kita banyak kerjasama ya Pak sama Kementerian Perindustrian. Kalau boleh saya sharing bahan untuk lebih mudah nanti dipahami oleh para pendengar. Jadi pertama-tama saya mau informasikan karena saya itu kemarin sebelum jadi alih fungsi jadi pejabat fungsional analis kebijakan, saya itu Direktur Jenderal di Industri Kecil Menengah dan Aneka. Nah, kenapa saya di situ? Soalnya memang kalau yang namanya urusannya IKM itu harus ibu-ibu gitu loh, supaya bisa lebih enak lagi. Nah, sekarang saya mau sharing mengenai kontribusi daripada industri kecil dan menengah terhadap industri. Jadi kalau kita lihat jumlah industri itu di Indonesia itu ada 4,4 juta. 99%-nya itu adalah industri kecil dan menengah. Tenaga kerjanya juga demikian,
totalnya ada 15,6 juta, tetapi 66%-an itu adalah bekerja di industri kecil dan menengah. Jadi kalau kita lihat strukturnya seperti ini, kita pahami bahwa yang namanya industri kecil dan menengah itu emang benar-benar namanya adalah ekonomi kerakyatan. Tetapi nilai output daripada industri kecil menengah terhadap industri itu baru 21%. Nah, saya terima kasih hari ini Pak Beni, mudah-mudahan dengan melihat data ini nanti kita sama-sama ya Pak Beni ya, karena ini merupakan PR buat kita semua supaya nilai output daripada industri kecil dan menengah terhadap industri itu meningkat. Nah, kalau dilihat di slide selanjutnya itu memang kita tahu yang namanya sampah kemasan itu banyak sekali dan juga sulit hancur. Tetapi yang namanya di industri itu nggak ada yang namanya sampah. Jadi dari suatu produksi itu jadi waste. Nah, tapi dia bisa jadi bahan baku untuk produksi lainnya. Di slide selanjutnya juga saya ingin memperlihatkan bahwa memang kondisi sampah di Indonesia itu banyak sekali. Menurut data tuh ada 184.000 ton per hari. Bisa dibayangkan kan? Nah ini kalau nggak di-reuse, di-recycle, ini menjadi benar-benar beban bagi pemerintah daerah. Nah, kalau dilihat sampah plastik itu yang ada di Indonesia 5,4 juta. Tetapi sekarang kayaknya udah bisa ya Pak Beni ya, untuk digunakan sebagai atau menjadi bentuk produk lainnya. Bisa jadi papan tempat duduk, bisa jadi pagar, bisa jadi macam-macam lah pokoknya. Nah, kemudian pihak yang terlibat di dalam pengurangan sampah itu tentu saja yang pertama adalah pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi saya sangat-sangat mengapresiasi dan juga kayaknya kita mesti sama-sama nih Pak Beni, sosialisasi kepada pemerintah daerah supaya mereka mengelola sampahnya itu dengan baik. Karena itu menjadi atau membuat kesempatan kerja untuk masyarakat di daerah itu. Kemudian tentu saja ada asosiasi, ada Inaplas, Apindo, kemudian ada Roto Kemas, Adupi, IPR, dan ada Pak Beni ya. Pak Beni masuk asosiasi yang mana nih? Kemudian ada NGO tentunya, dan juga LSM, dan juga lembaga internasional. Nah, ini kita semua harus sama-sama, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga para asosiasi, lembaga internasional, dan juga LSM, kita sama-sama untuk bagaimana yang namanya sampah khususnya sampah plastik ini bisa digunakan kembali. Nah, kalau dilihat evolusi kemasan yang ada di Indonesia ini adalah dari mulai slide selanjutnya boleh di-share. Itu ada kalau zaman dulu itu sampah itu memang karena belum ada plastik, jadi memang menggunakan bahan baku dari sumber daya alam. Pak Panitia atau Ibu Panitia tolong di-share bahannya. Kemudian berkembang karena adanya sumber daya alam itu terbatas, karena dulu kan pakai daun, pakai kulit pohon dan lain-lainnya. Kemudian ada bambu. Nah, ini berevolusi karena adanya revolusi industri di abad 17. Jadi penggunaan plastik itu sudah mulai. Nah, ternyata memang untuk ke sumber daya alamnya terselamatkan, tetapi ternyata pengolahannya menjadi problem. Nah, sekarang sudah adanya perkembangan daripada teknologi, semua sampah dari satu produk menjadi bahan baku dari produk lainnya. Nah, kita harus memperlihatkan kalau yang namanya sampah itu kan biasanya hasil daripada kemasan. Yang paling penting di sini memang pengolahan daripada sampah tersebut agar supaya bisa digunakan juga sebagai kemasan lainnya gitu loh. Tetapi kalau buat produk makanan sih kayaknya nggak mungkin kemasan bisa bekas atau sampah menjadikan kemasan untuk produk makanan. Oleh karena itu, untuk produk-produk makanan kami itu lebih
mendorong mereka menggunakan benar-benar kemasan yang ramah lingkungan. Nah, di slide selanjutnya, kalau kita lihat memang produksi plastik dari sektor industri secara global itu sangat banyak sekali. Karena plastik itu digunakan untuk banyak jenis dari mulai tekstil, transportasi, consumer goods sampai dengan kemasan. Ada 161 juta ton plastik yang digunakan untuk kemasan. Nah, penggunaan material kemasan berdasarkan informasi dari IPF, Indonesia Packaging Federation, 44% kemasan yang digunakan itu adalah kemasan fleksibel, berbahan dasar plastik tentu saja. Kemudian 28 kemasan yang digunakan itu adalah kemasan yang paperboard. Ini dari pulp. Kemudian 14% kemasan plastik itu bersifat rigid ataupun kaku. Nah, kalau kita lihat bagaimana semua ini bisa terwujudkan, itu benar-benar yang namanya peran profesional itu sangat-sangat dibutuhkan. Jadi kalau kita lihat produk konsumsi itu kan macam-macam sekali produk konsumsi. Nah, konsepnya itu yang paling penting adalah desain itu harus mementingkan fungsi daripada kemasan tersebut. Bentuknya juga, di mana itu harus dibuat seminimal mungkin dari dampak menjadi sampah. Jadi prosesnya itu bisa di-reduce penggunaan daripada kemasan. Kemudian kalau memang sudah ada waste-nya itu bisa ataupun kalau nggak ada waste-nya, kemasan tersebut bisa di-reuse. Nah, kalau dia berupa waste bisa di-recycle, kemudian harus ada refund juga, ada refill. Sekarang kan kita udah nggak pakai, sudah mengurangi benar-benar yang namanya kemasan minuman dalam plastik itu, sehingga kita semua menggunakan botol atau apa jenenge itu yang bisa di refill. Nah, kemudian memang ada juga vending machine yang dibuat untuk mengembalikan kemasan-kemasan yang sudah digunakan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita mengenal yang namanya gerakan green living, gitu loh. Jadi benar-benar mendorong yang namanya kemasan itu bisa digunakan kembali, bisa di-recycle. Nah, kenapa di-reuse? Karena yang namanya penanganan limbah kemasan dengan produk eco itu sangat mahal dan juga tetap akan menghasilkan sampah, tetapi sampah yang bisa nanti tidak menjadi seperti plastik gitu loh. Kalau plastik kan dia tidak bisa diolah, dia tidak bisa meresap di dalam tanah. Tetapi ini adalah benar-benar sampah yang nanti tidak merusak struktur daripada tempat pembuangannya. Kemudian kalau kita lihat yang namanya pencarian terhadap produk atau metode kemasan eco itu memang masih belum menghasilkan suatu solusi yang efektif, sedangkan penumpukan sampah itu tetap terjadi. Contohnya, sekarang tuh banyak kemasan menggunakan yang namanya pelepah pisang. Kemudian menggunakan tapioka, gitu loh. Nah, ini kalau saya pribadi, bagaimanapun juga, kalau produk pertanian itu akan sayang sekali kalau digunakan untuk bukan pertanian, karena nilai tambahnya itu akan berkurang. Tetapi yang namanya kemasan yang eco ini kan memang harus ditemukan. Supaya apa? Supaya nanti penggunaannya tidak berbahaya buat lingkungan. Nah, ini sekarang yang masih menjadi
PR sebenarnya dan pemikiran bagaimana ini semua bisa diatasi. Karena kalau misalnya dari tanaman itu kan harus diberi pupuk, harus reboisasi. Nah, itu adalah ada pembiayaan yang juga bukan sedikit, walaupun itu nanti membuat atau membuka lapangan pekerjaan buat petaninya. Nah, dalam gerakan green living ini, solusi yang ada itu adalah yang namanya kemasan itu bisa di-recycle. Kemasan yang di-recycle itu adalah kemasan yang bersifat biodegradable. Jadi materialnya itu berbahan dasar alami dan proses penguraiannya itu lebih cepat daripada plastik. Dan juga masa daripada penguraian itu belum mengimbangi kecepatan dari penimbunan. Oleh karena itu, pemerintah dan juga banyak komunitas yang menghimbau untuk meminimumkan penggunaan daripada plastik. Jadi yang namanya kemasan biodegradable itu materialnya itu merupakan bahan makanan pokok sehingga itu bisa terjadi krisis pangan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa memang kalau saya setuju sekali produk pertanian itu ya untuk dikonsumsi gitu loh. Nah, kemudian ada juga kemasan yang bersifat oxo-degradable. Jadi material plastik itu diberi zat aditif alami sehingga proses penguraiannya itu lebih cepat. Tetapi ini juga tidak secepat dari penimbunan sampahnya sendiri. Kemudian prosesnya itu memakan waktu 2-4 tahun untuk memenuhi standar aman daripada BPOM. Dan juga kekurangannya adalah proses penguraiannya seperti yang tadi saya sampaikan tidak secepat waktu daripada penimbunan sampah tersebut. Nah, kemudian ada kemasan yang bisa digunakan kembali, yaitu reuse. Jadi positifnya penggunaan daripada kemasan yang bisa digunakan kembali atau reuse ini itu bisa digunakan berulang kali, sehingga jumlah limbah kemasannya itu bisa berkurang. Dan ini sudah banyak digunakan sehingga penggunaan daripada kemasan itu benar-benar bisa dikurangi. Dan dulu itu orang nggak mau atau khususnya yang penjual-penjual atau restoran atau produsen suatu produk itu nggak mau menggunakan atau reuse daripada kemasan ini, tapi sekarang sudah bisa diterima. Nah, negatifnya itu masih banyak juga restoran yang menolak karena kalau menggunakan kemasan yang sudah dipakai itu kesannya adalah kurang sehat, kurang bersih. Nah, ini benar-benar perlu disosialisasikan dengan lebih baik lagi. Nah, program daripada penerapan konsep reuse ini itu sebenarnya dikampanyekan oleh organisasi di Kanada yang membawa sendiri kemasan reusable untuk mengurangi limbah kemasan sekali pakai. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu memang terus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mensosialisasikan, dan sekarang ini orang tuh sudah benar-benar aware terhadap lingkungan sehingga banyak sekali sekarang penggunaan kemasan yang reusable. Kemudian konsep desain dari kemasan itu benar-benar harus diperhatikan supaya penggunaan kemasan itu benar-benar cocok untuk produk yang harus dikemas. Nah, ini sangat penting sekali. Apa hubungannya sama Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka? Jadi kami punya kebijakan kemasan bagi IKM. Nah, kita memperhatikan ekonomi sirkular
di mana penggunaan dari plastik itu benar-benar harus dikelola dengan baik dan seluruh stakeholder atau semua pihak yang terlibat itu benar-benar harus aware terhadap ekonomi sirkular ini, baik pemerintah, industri, akademi, dan juga masyarakat. Di mana kita tahu bahwa yang namanya circular economy itu benar-benar melibatkan sektor produksi, distribusi, konsumsi, repair and reuse, dan juga recycling, dan tidak juga terlepas dari desain itu sendiri. Jadi kalau kita ketahui kemasan itu ada yang menggunakan paper, plastik, kaca maupun metal. Nah, kenapa kami dari Kementerian Perindustrian aware terhadap kemasan ini? Karena memang ada di slide selanjutnya, ada persepsi yang tidak utuh tentang kemasan yang berupa plastik. Jadi kalau misalnya kemasan itu berupa plastik, slide selanjutnya, nah sampah daripada plastik itu menjadi problem. Oleh karena itu, kami dari Kementerian Perindustrian itu mensosialisasikan ini, dan sekarang banyak IKM-IKM yang menjadi pengelola sampah dari plastik ini. Mereka kerjasama dengan pemerintah daerah, bupati dan juga wali kota untuk menjadikan tempat duduk di daerah-daerahnya itu menggunakan sampah plastik yang sudah diproses sehingga dia bentuknya bisa seperti papan untuk tempat duduk di taman-taman di beberapa pemerintah daerah. Nah, ada 11.556 unit bank sampah di Indonesia. Jadi ini benar-benar memperlihatkan bahwa masyarakat itu aware terhadap pengolahan dari sampah. Nah, kami juga membangun rumah kemasan sebagai tindak lanjut daripada arahan Pak Presiden. Karena memang kemasan itu sangat penting dan beliau mengarahkan bahwa packaging itu penting, perbaiki packaging, branding, warna dan tulisan sehingga saat masuk ke pasar barang tersebut enak dilihat dan juga enak dijual. Nah, dengan adanya arahan Presiden ini, kami dari Kementerian Perindustrian itu sebenarnya sudah lama kami punya klinik desain kemasan. Dengan adanya arahan Bapak Presiden ini, klinik desain kami buat lebih bagus lagi. Kenapa? Karena, nah inilah ada untungnya masa pandemi kemarin, kami bikin klinik kemasan ini secara digital. Jadi kami bangun. Kenapa? Karena kalau dilihat, ternyata peta sebaran rumah kemasan untuk provinsi dan dana alokasi khusus itu banyak. Jadi kalau kita lihat dari Aceh sampai dengan Maluku Utara itu ada banyak sekali rumah kemasan. Nah, kemasan ini kan benar-benar sangat penting, khususnya buat makanan. Dengan adanya pembangunan daripada klinik kemasan yang kami bikin secara aplikasi atau platform, ini memudahkan untuk semua rumah kemasan itu berkoordinasi satu dengan yang lain. Jadi yang namanya konsultasi dan bimbingan, e-learning, e-directory, baik untuk jenis daripada kemasan maupun mesin-mesin pembuat kemasan itu kami informasikan. Dan kami mengharapkan platform e-kemasan IKN ini benar-benar sebagai pusat informasi. Jadi pusat informasi untuk mengetahui tren kemasan saat ini seperti apa ya, itu bisa nanti melihat di platform e-kemasan IKN. Kemudian program daripada rumah pendirian rumah kemasan itu seperti apa? Karena pemerintah tuh punya yang namanya dana alokasi khusus untuk membangun rumah kemasan. Jadi mereka tuh nggak usah datang ke Jakarta, tapi kita bisa komunikasi melalui platform e-kemasan IKM. Atau paling tidak mereka waktu mau mengusulkan proposal, mereka sudah bisa lihat gitu.
kalau mau bikin rumah kemasan itu seperti apa sih yang dibutuhkan, itu apa aja gitu. Nah, mereka bisa melihat dari platform e-kemasan ini. Jadi kami benar-benar menjadikan yang namanya platform e-kemasan IKM ini menjadi benar-benar pusat informasi. Tidak hanya itu, yang namanya jadwal event atau pameran, jadwal seperti hari inilah, itu kita masukkan di dalam pusat informasi daripada platform e-kemasan IKM. Nah, untuk akan datang, kalau misalnya FUPEC itu punya acara, nanti bisa koordinasi dengan kami, kemudian itu bisa menjadikan webinar seperti ini diketahui oleh lebih banyak masyarakat lagi. Dan juga kita bikin bisnis matching secara virtual di situ. Antara satu rumah kemasan dengan rumah kemasan yang lain, antara satu IKM dengan IKM yang lain, antara rumah kemasan dengan IKM, demikian juga dengan rumah kemasan kepada kami, ataupun IKM kepada kami. Karena yang namanya industri kecil menengah aneka itu kami fasilitasi untuk pembuatan daripada desain kemasannya. Nah, website daripada klinik desain merek kemas itu ada seperti di layar, dan itu semuanya kami integrasikan dengan rumah kemasan yang ada di seluruh Indonesia. Supaya apa? Sebenarnya ini adalah keinginan saya waktu saya jadi dirjen, supaya standarisasi pelayanan yang paling penting rumah kemasan di seluruh Indonesia ini sama. Pengetahuan yang mereka miliki tentang kemasan itu sama. Itu sebenarnya. Sehingga yang namanya kemasan di Aceh, di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi, di Jawa, itu semua standarnya sama. Tidak menjadikan yang namanya kemasan di Jawa, khususnya di Jakarta misalnya, itu lebih bagus daripada kemasan yang ada di Sulawesi. Jadi standar daripada kemasan itu sama. Jadi e-kemasan IKM ini kita sudah bangun bisa digunakan secara mobile application. Jadi semua bisa lebih mudah lagi mengakses daripada klinik kemasan. Mungkin itu kali yang bisa saya sampaikan. Di mana memang kalau kita ketahui kemasan ramah lingkungan itu memang benar-benar dibutuhkan. Oleh karena itu saya sangat mengapresiasi kegiatan FUPEC hari ini, karena ini sangat penting, khususnya memang 38 daripada pelaku industri kecil dan menengah itu adalah bergerak dalam bidang pangan, pengolahan pangan. Oleh karena itu, kalau boleh memang Mbak MC, acara-acara seperti ini lebih sering lagi digunakan supaya para pelaku industri kecil dan menengah pengolahan pangan itu bisa mengetahui seperti apa sih kemasan yang benar-benar harus mereka gunakan. Terima kasih, dan semoga nanti ada lagi, saya rasa benar-benar yang namanya informasi dari pembicara lain yang sangat penting untuk disimak. Terima kasih Mbak MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Gati. Ya, semoga acara hari ini bisa lebih sering ya dijalankan. Semoga masih banyak lagi tema-tema lain yang bisa dihadirkan di webinar FUPEC. Jadi nanti Chef diundang lagi, Ibu Gati juga diundang lagi. Begitu ya Pak Beni ya. Itu dia tadi Ibu Gati sudah membicarakan tentang diketahui bahwa produksi plastik ini dari beragam industri tinggi sebagai kemasan. Lalu tadi Ibu juga mempresentasikan mengenai 44% kemasan yang digunakan berbahan fleksibel, 28% kemasan itu paperboard, dan ada 14% lagi sisanya. Tentunya hal ini bisa terwujud karena adanya profesionalitas dari pemilik usaha, dan kemasan itu harus mengedepankan fungsi. Nah, itu dia tadi beberapa poin yang ditampilkan dan dipresentasikan oleh Ibu Gati ya, mengenai kebijakan tentang kemasan F&B yang aman dan memiliki keberlanjutan di masa depan. Dan sebelum masuk ke presentasi kedua,
Chef mau menginformasikan lagi bahwa teman-teman jangan lupa untuk mendownload aplikasi Kahoot di handphone teman-teman. Kalau bisa pakai di gadget lain ya, di luar laptop, di handphone misalkan download aplikasi Kahoot. Ada kok di Play Store dan App Store untuk nanti kita mengikuti kuis Kahoot di akhir acara. Dan jangan lupa untuk menyiapkan pertanyaan yang akan diberikan kepada para narasumber kita. Karena nanti akan ada pertanyaan terpilih yang mendapatkan hadiah. Jangan lupa juga untuk tag kegiatan kita nih di Instagram Story ataupun di feed kita. Jangan lupa hashtagnya, bukan hashtag, mention ke @fupak.id. Oke, karena akan ada hadiah menarik yang hanya diumumkan melalui Instagram kami. Oke, kalau gitu langsung saja kita mengundang narasumber kedua kita. Sudah hadir Bapak Irfan Helmi selaku co-founder dari Anomaly Coffee. Kepada Bapak Irfan Helmi kami persilahkan. Selamat pagi, Pak Irfan. Halo, selamat pagi, Mbak Syaf. Apa kabar? Apa kabarnya, Pak? Sehat, Pak? Baik, Alhamdulillah sehat. Apa kabar juga? Sehat, Alhamdulillah. Pak Irfan hari ini mau presentasi tentang apa, Pak? Kayaknya seru-seruan tentang ramah lingkungan ya. Lagi ramai banget kayaknya, nggak cuman buat hari ini, tapi juga kayaknya untuk masa depan deh. Kita bahas nanti. Oke, kalau gitu langsung saja Pak, bisa dimulai presentasinya. Silahkan Pak. Oke, thank you banget. Pertama-tama, makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pak Beni, Bu Gati, makasih banyak udah undang kita di Anomaly Coffee untuk bicara sedikit ya tentang, pertama kita mau perkenalkan dulu ya tentang Anomaly, dan juga kita akan bahas pagi ini kenapa sih ramah lingkungan itu menjadi penting, tidak hanya bagi orang-orang yang ingin berbuat baik, tapi juga menjadi panggilan bisnis. Nah, itu garis bawah tuh, udah menjadi bisnis call sekarang. Pertama-tama Anomaly berdiri tahun 2007. Saya cerita sedikit ya tentang Anomaly. Kalau tak kenal maka tak sayang katanya. Jadi 2007 kita berdiri, pendirinya saya dan juga ada Agam, teman SMA saya. Dulu sering berantem kecil, sekarang malah jadi usaha bareng ya. Alhamdulillah udah jalan tahun ke-15 ya berarti. Nah, kita memiliki visi itu menjadi kurator kopi Indonesia. Nah, ini menarik karena kurator kopi itu tidak dimaksudkan hanya untuk menjual minuman kopi. Tidak dimaksud hanya untuk menjual beans, tapi juga dimaksudkan untuk bercerita, mempunyai narasi, dan diciptakanlah perbedaan-perbedaan suku juga untuk saling mengenal. Nah, gimana caranya sebagai kurator itu tuh bisa juga mengisi tidak hanya sekedar produk ya, tidak hanya sekedar jualan, tapi juga ada unsur yang lain. Dan itu juga sangat relevan dengan topik kita pagi ini tentang ramah lingkungan ya. Boleh slide-nya next. Nah, untuk menjadi kurator kopi, kita mesti berawal dari tiap daerah di Indonesia. Indonesia itu sekarang penghasil keempat terbesar dunia untuk kopi ya. Tapi kalau misalnya ditanya siapa negara yang kopinya itu nomor satu yang paling beragam, tidak ada saingannya lagi. Nah, jawabannya adalah Indonesia. Jadi banggalah kita diciptakan berbeda-beda suku, terpisah terpulau-pulau secara fisik, walaupun hatinya harusnya satu. Nah, mulai dari Aceh rasanya beda sama Dolok Sanggul misalnya. Rasanya beda sama Sumatera, Jawa apalagi, sampai dengan Papua. Nah, perbedaan-perbedaan rasa ini yang seru untuk Anomaly Coffee ceritakan kepada publik. Budayanya seperti apa dari daerah penghasil, apa jangan-jangan ada dimensi pariwisata di situ dan sebagainya. Itulah fungsi kita sebagai kurator kopi. Next please. Nah, ini kita melakukan 3 hal penting ya. Step 1 ya, pilar yang pertama itu adalah kita harus
peduli dengan rantai pasok. Rantai pasok yang di jantungnya rantai pasok itu adalah ya petaninya, komunitasnya di sana, dan juga perkebunannya. Kita bicara tentang lingkungan, bagaimana mereka membuang misalnya kulit kopi ya yang namanya kaskara. Apakah mereka akan buang hanya di sungai saja, kemudian meningkatkan tingkat keasaman, ikannya juga tidak akan betah di situ, atau mereka akan buang akan simpan kulitnya menjadi sebuah pupuk dan sebagainya. Jadi Care to Farm itu holistik sekali pendekatan yang ingin kami lakukan, yang sedang terus-terus kami kembangkan ya. Bukan kami yang paling ahli, kami pasti tetap terus belajar ya bagaimana caranya untuk mengembangkan rantai pasok. Nah, pilar yang kedua, ketika rantai pasok kita sudah lakukan, masa nggak ada yang ceritain ke publik, masa tidak ada yang ceritakan ke customer kita. Nah, disitulah kita bikin pilar namanya educational marketing. Jadi kalau nilai-nilai anomali apa? Pertama itu pasti edukasi. Ya, yang kedua itu adalah komunitas. Ya, nah yang ketiga itu adalah craftsmanship atau artisannya kita atau artisnya. Siapa artisnya? Ada petani, ada barista gitu. Nah, kita kenalkan itu kita rangkum jadi satu menjadi educational marketing. Bayangkan ketika kita sudah berbuat yang cukup baik misalnya di hulu sana, tapi di hilirnya kita sampah plastik bertebaran di mana-mana dan kita tidak ada usaha untuk mengurangi itu. Sampai sekarang anomali pun masih ada untuk paper cup dan juga plastic cup. Nah, ini semuanya kita gradual nih perubahannya. Perubahannya kita coba sedikit demi sedikit, tapi mudah-mudahan pasti gitu ya ke arah yang lebih baik. Nah, kita terus berpikir kapan ini akan bisa lebih baik gitu. Nah, itu juga bagian dari educational marketing kita kepada konsumen. Nah, yang ketiga kita bentuk sebuah paradigma di mana kita grow-nya itu harus sama-sama. Berkembangnya demand itu harus diikuti oleh berkembangnya supply. Next please. Nah, kita juga bangun beberapa fasilitas di hulu sana, yang mungkin saya tidak perlu cerita secara detail, tapi intinya adalah kita membangun tidak hanya fasilitas fisik, tapi juga sharing knowledge. Jadi ilmunya petani kita minta diajarin ke kita, biar kita makin pintar, kita juga apa yang kita tahu, kita juga sampaikan ke petani gitu. Kira-kira dari pasca panen, apa yang seperti yang diinginkan oleh market ya saat sekarang ini. Next please. Nah, ini beberapa training locations yang Anomali lakukan. Terus terang kita tidak hadir dengan sendiri, kita bekerja sama dengan Skopi. Skopi adalah Sustainable Coffee Platform of Indonesia. Bentuknya adalah asosiasi, di mana asosiasi tersebut sangat fokus kepada kesejahteraan petani dan juga ramah lingkungan. Next please. Nah, ini 7 step ini yang kita perlu tempuh ya di Anomali supaya kopi Indonesia itu betul-betul bisa optimal rasanya dan flavors-nya ya, dari misalnya Aceh yang nati atau spices di Dolok Sanggul, itu semuanya bisa dialami juga oleh konsumen kita. Next please. Nah, ini beberapa aktivitas di educational marketing. Kita very open, kita sangat terbuka untuk bisa memberitahukan beberapa keseruan-keseruan ya, baik itu teknis maupun cerita-cerita seru di dalam perkopian. Itu kita buka barnya bareng sama customer. Ini ada setiap minggu, itu pasti ada jadwal kita yang free ya untuk diikuti oleh konsumen. Makanya ikutin coba Instagramnya Anomali. Next juga. Nah, kita berdiri mulai dari coffee shop, kemudian ada di 3 kota sekarang. Nah, bayangkan ketika ada puluhan ribu cup sampai ratusan ribu cups nih sebulan dari satu brand aja loh yang terbuang gitu ya, dari baik itu paper cup maupun plastik cup, itu baru satu merek. Nah, hitung deh di Indonesia itu ada berapa merek nih. Anomali kan ukurannya juga belum besar-besar banget gitu perusahaannya. Bayangin kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang lain juga ikut membuang sampah seperti yang kami lakukan sekarang dan sebelumnya ya. Nah, kita coba gerak pengen yang lebih baik lagi. Gimana nih? Untungnya ada Foodpack di sini yang kenalkan kita dengan produk yang sangat inovatif. Nah, trivia sedikit. Pada awalnya itu kami pikir bahwa paper cup itu paper namanya kan, paper cup ya, bisa di recycle, bisa di biodegradable gitu. Ternyata malah itu lebih susah untuk di
recycle atau biodegrade. Karena apa? Dia di dalam paper cup itu ada thin layer, lapisan yang tipis sekali, terbuat dari plastik. Justru perusahaan yang bisa mengurai paper cup lebih sedikit jauh dibandingkan sama perusahaan yang bisa merecycling plastic cups. Nah, jadi saya bukan ahli lingkungan. Jangan-jangan nih ya, teman-teman semua yang lebih ahli, coba saya pengen tahu, Ibu Gati, Pak Beni, jangan-jangan malah lebih susah mengurai, membahayakan paper cup dibandingin plastic cup. Nah, itu juga agak-agak tricky tuh. Kalau kita perlu belajar lagi ya tentang packaging yang ramah lingkungan. Yang kedua, kita ada perusahaan trading company, kita supply ke 250 lebih coffee shops di Indonesia. Terus kemudian yang ketiga, kita ada perusahaan akademi kopi, sampai tahun 2020 lalu, kita sudah tembus ke angka alumni sebanyak 4.000 orang. Next. Nah, di sini kita coba lihat tren ke depan tuh kayak gimana. Tadi kan Anomali udah bilang ya, bahwa dia itu kurator kopi ya, dia kurator kopi. Nah, terus gimana caranya kita ketika mengkurasikan kopi, kita bercerita tentang alam. Kemudian kita juga di hutan sana gitu ya, agroforestry kan sekarang lagi banyak sekali aktivitas kita dengan koperasi-koperasi petani itu agar pohon kopi itu berkesinambungan hidup bersama hutan ya. Jadi tidak perlu hutannya dibabat, dipotong lalu tanam pohon kopi sebanyak-banyaknya, itu tidak perlu. Nah, ya itu agroforestry. Tapi lucunya kalau misalnya kita tidak lakukan perbaikan-perbaikan yang ada di hilir. Nah, jadinya nanti double standard nih. Anomali baiknya cuma di hutan aja, giliran di kota dia buang-buang plastik, tidak melakukan satu hal yang lebih. Nah, untunglah ada inovasi-inovasi, dan saya rasa inovasi harus tanpa henti. Ini baru iterasi yang pertama ya Pak Beni ya, antara kita FUPEC ya, dan juga dengan The Earth Keepers ya. Itu juga salah satu non-profit organization ya, yang juga kita bertiga kerjasamanya untuk membuat Ngopi Membumi ini gitu ya. Nah, kebetulan memang Anomali yang pertama untuk adopsi packaging seperti ini. Bentuknya aja menarik sekali, udah kayak rumah Minang gitu. Kalau orang bawa gitu di cupnya itu udah pasti jadi omongan gitu. Dan sekarang kita lagi ada acara exhibition ya di Jakarta Coffee Week di Mall of Indonesia, Kelapa Gading. Coba datang ke sana. Kita juga menggunakan cupnya Ngopi Membumi. Next. Nah, ini udah saya yakin Ibu Bapak semua, teman-teman udah tahu lah ya. Jadi kita kan mulai dari refuse, reduce, reuse, recycle gitu. Terus kemudian composting, other waste, organic waste dan sebagainya, itu memang udah harus lari ke sana. Next please. Nah, yang tidak kalah penting tadi juga sempat disinggung tuh oleh Bu Gati tentang bagaimana biodegrade. Oke, biodegrade, tapi kecepatan sampahnya masuk ke bumi malah lebih cepat dibandingin biodegrade. Waduh, ini juga satu hal yang menarik juga gitu. Nah, pertanyaannya adalah mungkin Pak Beni yang nantinya bisa menjawab ya. Berarti apakah konsumennya yang akan ditahan? Ya nggak mungkin juga gitu. Syukur-syukur kalau konsumennya bawa tumbler gitu, tapi nggak. Mayoritasnya mungkin lebih dari 90% masyarakat sekarang belum membawa tumbler gitu. Nah, jadinya kita mesti makanya saya termasuk yang sangat percaya pada solusi yang diberikan oleh FUPEC ini. Biodegrade-nya juga sangat cepat dibandingkan dengan produk-produk yang lain, sehingga menurut kita kayaknya ini bisa menjadi langkah maju kita ya. Mungkin belum menjadi solusi akhir, karena inovasi harus tanpa henti. Langkah maju kita yang signifikan untuk kita nggak bilang kita itu langsung no plastik, tapi kita butuh dukungan konsumen untuk bisa menerima produk-produk seperti FUPEC ini untuk dinikmati bersama kopi mereka atau minuman yang lain. Next please. Next juga. Nah, inilah jadinya kita kolaborasi udah cukup berapa bulan itu sebelum kita launching tuh Pak Beni, saya lupa, sampai 6 bulan atau 8 bulan jangan-jangan kita back and forth dan sebagainya gitu ya, ngomongin soal macam-macam gimana caranya kita untuk bersama mulai the snowball supaya
kita yakin bahwa ini balik lagi, tolong digarisbawahi, saya yakin ini bukan untuk hanya berbuat baik, ini sudah menjadi panggilan bisnis. Dan yang sangat menarik adalah ketika cappuccino-nya sama dari Anomali juga, ya, latte-nya juga sama, yang beli juga udah hampir tiap hari. Begitu packaging-nya diganti jadi ngopi membumi, difotoin lah produknya Anomali. Jadi menariknya adalah sekarang customer sudah sangat-sangat sadar bahwa ketika ada inovasi yang berhubungan dengan berbuat baik kepada lingkungan, kepada alam, itu mereka semua sudah mendukung. Itulah yang meyakinkan saya, justifikasi saya di Anomali untuk sampaikan bahwa ini sudah menjadi business call. Next. Nah, ini impact ya yang kita ingin tawarkan. Ini mungkin slide-slide beberapa yang terakhir dari Anomali. Jadi mulai dari brand image ya, terus kepuasan pelanggan itu udah pasti hal yang nomor satu. Nah, kemudian ketika pelanggannya puas, pelanggannya percaya. Kemudian pelanggannya percaya, dia akan enlightened atau aware dengan hal-hal baik yang kita ingin tawarkan. Itu adalah cakupan impact yang sangat relevan ketika kita masukkan Vupack ke dalam experience ngopi di Anomali Coffee. Next, please. Terima kasih, tetap ceritain kopi Indonesia, karena kopi Indonesia yang sangat beragam tidak akan menarik kalau tanpa cerita. Dan juga tetap berbuat baik untuk alam, untuk keluarga, baik yang ada di hulu maupun ada di hilir. Terima kasih banyak sudah mendengarkan saya bercerita sedikit tentang pengalaman dengan Vupack. Terima kasih, saya kembalikan layarnya ke Mbak Syafines. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan sudah hadir di sini memberikan presentasi. Itu dia tadi Pak Irfan sudah menjelaskan bahwa setuju banget kalau kopi paling beragam itu adanya di Indonesia. Chef paling suka kalau misalkan jalan-jalan ke daerah itu belanja kopi, bukan ke daerah, misalkan chef lagi keluar negeri nih, ketemuin saudara, itu pasti chef bawa kopinya dari daerah mana-mana, belinya di Anomali, kayak udah paling gampang, semua ada di sana gitu. Terima kasih banyak ya Pak Irfan sudah hadir di sini, nanti kita ketemu lagi di sesi Q&A. Dan sekali lagi teman-teman, jangan lupa untuk meng-capture kegiatan kita hari ini, lalu share di IG Story. Nanti akan ada hadiah untuk pemenang terpilih dan akan diumumkan di Instagram Story kita juga ya, di @vupack.id, FOOPAK.id. Dan jangan lupa juga nih untuk mendownload aplikasi Kahoot, karena nanti kita akan ada kuis Kahoot di akhir acara ya. Dan apa lagi ya yang harus Chef ingatkan ke teman-teman? Oh iya, yang penting bertahan di sini sampai dengan akhir acara, karena nanti akan ada sesi Q&A dan pertanyaan terpilih pun akan mendapatkan hadiah dari kami. Kalau gitu langsung saja kita sambut sekarang pembicara ketiga yang tadi namanya tuh sudah disebut-sebut loh. Pak Beni Ciadarma, selaku Product Manager Vupack. Kepada Pak Beni, kami persilahkan. Selamat pagi, Pak Beni. Apa kabarnya? Pagi, baik. Apa kabar? Baik, Pak. Sehat, Pak? Sehat. Sehat. Pak Beni, ini kan Pak Beni dari tadi namanya disebut nih, ya kan? Dari dua narasumber kita sebelumnya. Pak Beni memang sekarang akan mempresentasikan tentang apa sih, Pak? Kalau dari Vupack itu kita akan mempresentasikan lebih ke inovasi-inovasi yang dilakukan oleh EPP Sinarmas untuk memprovide packaging yang benar-benar ramah lingkungan yang bisa dipakai untuk semua UMKM dan juga korporasi-korporasi di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Oke, kalau gitu tanpa perlu berlama-lama Pak, silakan langsung saja dimulai presentasinya Pak. Oke, jadi selamat pagi dan salam sejahtera ya untuk para hadirin semuanya. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu untuk join webinar dari Vupack yang berdiskusi tentang
tren kemasan untuk makanan dan minuman yang berkelanjutan. Dan terima kasih pembicara Bu Gita dan juga Pak Irfan yang sudah memberikan informasi dan presentasi yang sangat detail dan komplit ya. Jadi sebelum masuk ke dalam presentasi, mungkin saya jelasin dulu ya Vupack itu apa. Jadi Vupack adalah salah satu produk kertas yang diproduksi oleh EPP Sinarmas yang khusus digunakan untuk makanan dan minuman. Biasanya untuk sekali pakai seperti paper cup, lunchbox, cup es krim, biasanya dan aplikasi yang sejenis. Jadi kami hanya memproduksi kertas saja, bukan barang jadi seperti paper cup ataupun lunchbox ya, biasa dijual di pasaran. Jadi Vupack sudah menjadi market leader di Indonesia, dan kami juga sudah menjalin kerjasama dengan banyak sekali konverter di Indonesia. Jadi jika Bapak Ibu ingin mendapatkan rekomendasi konverter mana saja yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, bisa langsung hubungi kami ya. Oke, next. Nah, kami sebagai produsen kertas untuk makanan dan minuman yang sudah lama dan berpengalaman dalam bidang kemasan, kami mengetahui bahwa bahayanya kemasan yang tidak ramah lingkungan seperti plastik. Menurut World Economic Forum, sampah plastik yang diproduksi akan ada sebanyak 460 juta ton per tahunnya pada tahun 2030, dan diprediksi akan ada 29 juta ton sampah plastik yang mengalir ke laut pada tahun 2040. Dan UNEP memprediksi jika kita tidak melakukan pengurangan pemakaian plastik tersebut, maka plastik bisa lebih banyak dibandingkan ikan di laut pada tahun 2050. Sangat serem ya, Bapak Ibu ya. Next. Nah, Bapak Ibu pasti tahu bahwa masa pandemi ini masyarakat lebih sering beli makanan dari takeaway. Menurut penelitian dari LIPI mengungkapkan dari packaging untuk pengiriman makanan, 96% menggunakan plastik sebagai bahan utamanya. Jika dibandingkan dengan makan di tempat, kami menggunakan 7 kali lipat lebih banyak plastik jika memakai jasa antar makanan ya. Dan sekarang ini hanya kurang dari 5% saja kemasan plastik itu yang didaur ulang. Next. Tapi sekarang ini sudah banyak negara yang sudah mengerti akan bahayanya plastik ya. Jadi sekarang ini mulai ada himbauan ataupun larangan dari pemerintah di dunia untuk mengurangi pemakaian plastik seperti di Amerika Serikat, di Eropa, dan juga di Asia seperti di Indonesia. Di Eropa bahkan harus mencantumkan label yang mereka sebut dengan label kura-kuranya ya, yang menunjukkan jika kemasan tersebut mengandung plastik. Dan menurut komisi di Eropa, mereka menyebutkan bahwa bioplastik pun sekarang dianggap sebagai plastik biasa. Oke, next. Dan juga banyak sekali ya pemilik merek makanan dan minuman besar di dunia juga sudah mulai bergerak menggunakan kemasan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Target-target mereka sudah di-set ya, sekitar tahun 2025 atau tahun 2030. Mereka sudah mencanangkan akan menggunakan packaging yang lebih ramah lingkungan, bisa di-recycle, bisa dikompos, ataupun dipakai ulang. Jadi ini benar-benar bisa mengurangi sampah plastik yang akan dipakai di tahun-tahun berikutnya. Next. Nah, tadi sudah dibahas sama Pak Irfan ya, kalau paper cup ataupun lunchbox yang dipakai sekarang di pasaran ini masih mengandung plastik di dalamnya. Ini dikarenakan kertas secara nature itu sangat gampang menyerap air. Maka diperlukan lapisan plastik yang dilaminasi di bawah kertas agar air atau minyak tidak bisa tembus ke kertas. Dan juga untuk membuat bentuk cawan dalam bentuk cup ya, itu diperlukan proses namanya heat sealing, di mana plastik dilelehkan terlebih dahulu untuk dapat nempel ke bagian kertas.
Proses laminasi inilah yang mengakibatkan kertas dengan lapisan plastik tersebut sangat susah untuk didaur ulang, tidak dapat terdegradasi dengan gampang, dan juga dapat merusak lingkungan. Dan menurut penelitian, hanya di bawah 1% saja ya, Bapak Ibu ya, paper cup yang beredar sekarang yang didaur ulang. Sisanya akan langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir atau landfill. Jadi itu sekitar lebih dari 300 juta paper cup per tahunnya di seluruh dunia. Next. Maka dari latar belakang tersebut, kami memperkenalkan Fullpack by Natura yang merupakan solusi inovatif yang tanpa plastik dan juga dapat kompos di rumah, yang juga dapat memenuhi kebutuhan kemasan ramah lingkungan untuk semua industri. Makanan dan minuman ya tentunya. Next. Perjalanan Fullpack by Natura ini sangat tidak mudah ya Bapak Ibu. Tim riset dari APP Sinarmas membutuhkan waktu yang sangat panjang dari mencari material yang paling sesuai, proses produksi, dan juga melakukan trial dan error di konverter. Butuh waktu 2 tahun untuk riset bahan yang akan kami gunakan, dan butuh waktu 3 tahun lagi untuk menyempurnakan teknik tersebut. Dan kami sangat bangga ya, kami adalah produsen pertama di Indonesia dan juga pertama di seluruh dunia yang berhasil mengembangkan teknik yang disebut teknik coating yang disebut aqueous dispersion ini. Jadi kami juga sudah menerima beberapa penghargaan dari luar negeri ya untuk inovasi dan terobosan produk tanpa plastik ini, seperti di EcoPack Challenge di tahun 2017 di Inggris, DIG dan SNDCE Awards di tahun 2018, dan Environmental Leader di tahun 2019. Dan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang makin meningkat akan produk Fullpack by Natura, kami juga sudah memasang mesin coating terbaru di tahun ini dengan kapasitas 60.000 ton per tahun. Next. Nah, ada yang banyak sekali pertanyaan ya, bagaimana sih kami bisa berhasil menyempurnakan coating ini agar bisa tahan air, tahan minyak, dan juga tidak menggunakan plastik sama sekali. Nah, jawabannya adalah kami menggunakan material dengan teknologi nano yang dikembangkan oleh APP Sinarmas yang kami sebut Nano Composite Material atau NCM. NCM ini dapat terkompos dengan mudah, tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya untuk manusia dan lingkungan, dan jika dilapiskan ke kertas, itu akan sangat mudah untuk didaur ulang. Next. Dan dengan menggunakan material NCM ini, fitur yang kami berikan kepada customer kami juga jadi sangat beragam ya. Jadi tim Fullpack juga melakukan testing yang membuktikan bahwa kertas Fullpack by Natura ini benar-benar ramah lingkungan dengan standar internasional di Eropa dan juga dari Amerika. Jadi kami tidak mengklaim sendiri fitur-fitur tersebut. Nah, yang paling pertama adalah kami sudah mendapatkan sertifikasi plastik free yang dikeluarkan dari Plastics dari Dinserco Jerman yang membuktikan bahwa Fullpack by Natura sudah bebas plastik. Yang kedua adalah Fullpack by Natura sudah terbukti dapat home compostable dari TÜV Austria, walaupun sekarang ini sedang dievaluasi ulang karena ada perubahan chemical. Tapi kami yakin kami bisa mendapatkannya lagi karena chemical NCM ini jauh lebih ramah lingkungan. Yang ketiga adalah Fullpack by Natura dapat didaur ulang berdasarkan sertifikasi recyclable dari Institut Cyclos HTP dari Jerman. Dan yang keempat adalah kami sudah melakukan tes juga kertas Fullpack by Natura untuk bisa dimasukkan ke dalam microwave dan oven berdasarkan standar Eropa. Jadi tidak perlu khawatir ya untuk masukkan ke dalam oven ataupun microwave. Next. Fullpack by Natura juga hanya menggunakan kayu yang tersertifikasi PEFC yang menunjukkan bahwa kami hanya menggunakan kayu dari hutan yang dikelola dengan cara yang berkelanjutan. Food safe tentunya karena Fullpack by Natura akan bersentuhan langsung dengan makanan
dan sudah lulus uji FDA dari Amerika Serikat dan BFA dari Jerman. Kertas FUPEC Bionatura juga tidak mengandung bahan kimia dari Eropa, mengandung bahan kimia yang berbahaya untuk manusia dan lingkungan. Dan yang terakhir adalah kami juga telah tersertifikasi halal dari MUI yang menyatakan bahwa proses produksi FUPEC Bionatura sudah sesuai dengan persyaratan hukum Islam. Next. Banyak sekali ya aplikasi yang sudah memakai FUPEC Bionatura baik di Indonesia dan di dunia. Salah satunya pastinya adalah Butterfly Cup yang sekarang ini sudah digunakan di Anomaly Coffee. Kami sangat bangga dan senang Anomaly menjadi pionir yang pertama kali menggunakan paper cup yang ramah lingkungan dari FUPEC Bionatura di Indonesia. Ada lagi seperti cereal bowl ya dari FMCG besar di Indonesia. Terus ada ice cream yang sekali saji yang ada di Amerika Serikat. Dan juga sedotan kertas yang dikembangkan bersama di Taiwan dan Finlandia. Alat makan spoon ya di Amerika Serikat dan juga box makanan ramah lingkungan dengan maskapai pesawat terkenal dari Australia. Paper cup yang diproduksi oleh FUPEC Bionatura yang memakai kertas FUPEC Bionatura sudah dipasarkan juga di berbagai supermarket di Australia dan juga Inggris. Next. Nah, untuk paper cup dan lunchbox converter, ada juga nih kelebihan dari FUPEC Bionatura. Jadi untuk mensealing FUPEC Bionatura, energi yang dibutuhkan hanya 65-70% dari normal sealing untuk plastik. Dan juga trim waste atau reject tidak perlu pusing lagi untuk cara membuangnya, karena dapat dikirimkan langsung ke pabrik kertas untuk didaur ulang. Karena pastinya FUPEC Bionatura dapat didaur ulang dengan gampang. Next. Tim FUPEC juga sudah melakukan survei ya, Bapak Ibu. Jadi dari total 305 peserta, hampir 8 dari 10 orang itu sebenarnya rela untuk membayar Rp500 lebih mahal jika mereka tahu bahwa kemasan yang digunakan adalah kemasan yang ramah lingkungan. Dan 80% dari mereka yang bersedia membayar lebih dari Rp500 karena konsumen ingin berkontribusi lebih banyak untuk menyelamatkan lingkungan. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ya kalau memakai kemasan yang ramah lingkungan justru akan memberikan nilai plus lebih bagi konsumen. Next. Dan yang terakhir, tim FUPEC tidak hanya berdiam di tempat saja dengan FUPEC Bionatura. Kami ingin memberikan lebih banyak inovasi terbaru yang dapat memberikan solusi penggantian plastik di masa depan. Dan ini juga berjalan dengan tren makanan dan minuman ke depannya untuk memenuhi ekspektasi customer, seperti packaging yang bisa transparan, di mana konsumen dapat melihat makanan dan minumannya langsung. Berikutnya, inovasi desain yang dapat memberikan solusi lebih baik dalam hal food safety, kesegaran, shelf life, dan juga penggunaan yang mudah. Dan yang terakhir adalah ketahanan yang lebih tinggi terhadap kelembapan dan penetrasi oksigen. Kami sedang menuju ke sana, jadi kami berharap dapat memberikan solusi tersebut secepat mungkin ya, agar FUPEC bisa menggantikan plastik dan memberikan kontribusi lebih terhadap lingkungan, baik di Indonesia dan juga seluruh dunia. Next. Oke, terima kasih atas waktunya dan semoga presentasi yang saya sampaikan berguna bagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat pagi. Terima kasih Pak Beni atas presentasinya, luar biasa sekali. Tadi Pak Beni cukup merangkum ya dari kemasan-kemasan yang sudah disediakan, lalu cap-cap apa atau sertifikasi-sertifikasi apa saja yang sudah diterima oleh FUPEC juga. Terima kasih banyak Pak Beni. Kita ketemu di sesi Q&A ya Pak Beni ya. Tapi sebelum ke sesi Q&A, sekarang, udah kita masuk ke sesi Q&A sekarang. Kalau gitu sekarang Chef mau mengumpulkan ketiga narasumber kita untuk hadir.
Chef mau ketemu nih sama semuanya nih, karena sudah akan ada 6 pertanyaan yang masuk. Namun sebelum kita mulai sesi Q&A, kita foto bersama dulu ya. Bersama dengan 3 narasumber kita, Pak Beni, Pak Irfan, dan juga Ibu Gati. Boleh kalau gitu saya... Oh, Ibu Gati belum on cam. Ini Ibu Gati udah on cam. Oke, kalau gitu kita sesi foto bersama dulu ya. Dalam hitungan saya ya Ibu, Bapak. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi Ibu. Kasih pose menarik ya Bu Gati. Boleh Bu Gati. Begini boleh Bu Gati. Atau begini boleh Bu Gati. Iya. Oke, kalau gitu 3, 2, 1. Sekali lagi ya. Sekali lagi. 3, 2, 1. Yeay, terima kasih. Oke, kalau gitu sekarang kita masuk ke sesi Q&A ya, Bapak Ibu sekalian. Ini udah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih. Nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan saya bacakan dan muncul di layar, bisa langsung dijawab oleh narasumber-narasumber yang dituju. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Silahkan, saya persilahkan panitia untuk mengeluarkan pertanyaan. Nah, pertanyaannya untuk Ibu Gati nih, dari Laura Octavia. Pertanyaannya adalah, apakah pemerintah akan ada arahan untuk melakukan kebijakan seperti yang dilakukan di Uni Eropa, yang mulai mengurangi penggunaan single-use plastik seperti kemasan makanan dan cup minuman, bahkan hingga memberikan label bagi kemasan yang terbuat dari plastik. Nah, saya persilahkan nih Ibu Gati untuk menjawab. Silahkan. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Mbak Laura Octavia. Jadi sebenarnya banyak banget nih Mbak MC ininya apa pertanyaan buat saya. Nah, ini pertanyaan menarik sekali ya. Sebenarnya di Uni Eropa juga kalau kita lihat di supermarket itu masih tetap disediakan sebenarnya kemasan plastik. Baik supermarket yang kecil maupun yang besar. Tetapi memang sosialisasi dari pemerintah di Uni Eropa itu untuk penggunaan single use plastik itu memang lebih gegap gempita, sehingga kesadaran orang untuk menggunakan single use plastik itu benar-benar sudah terbentuk sebenarnya. Jadi kalau pemerintah Indonesia mohon maaf, memang kami belum secara gegap gempita untuk melakukan itu. Karena gini, sebagai pembina industri ini, nggak tahu nih Pak Beni, saya salah apa enggak nih Pak Beni. Ternyata dengan penggunaan atau pengurangan penggunaan plastik ini, ada industri lain yang harus terpaksa tutup loh. Apa? Gantungan baju nggak punya bahan baku. Jepitan baju nggak punya bahan baku, pabrik ember nggak punya bahan baku. Itu. Nah, orang Indonesia kan kreatif ya Pak Beni ya Mbak ya, gitu loh. Jadi ternyata adanya himbauan seperti itu, industri lainnya tutup, gitu loh. Nah, ini kan kita harus memperhatikan itu. Oleh karena itu memang kadang-kadang masyarakat melihat ya, pemerintah tuh kan nggak konsisten banget ya. Udah dibilangin, udah mengeluarkan aturan, himbauan, jangan pakai plastik. Tiba-tiba sekarang kok boleh, ntar berhenti lagi, ntar boleh lagi gitu loh. Tapi sih pada dasarnya kalau sekarang itu nggak terlalu kita paksakan, itu karena memang awareness daripada masyarakat itu sudah mulai terbentuk. Kalau awareness masyarakat tidak terbentuk, Pak Beni nggak akan bikin Foodpack. Foodpack nggak bikin produk baru, Mbak. Ya kan Pak Beni? Nah, cuma satu pesannya Pak Beni, untuk IKM jangan mahal-mahal. Benar, kalau misalnya konsumen yang kelasnya memang sudah aware, itu dia akan bayar mahal sedikit sih nggak apa-apa deh. Kalau buat yang model-model kayak saya nih, pegawai negeri, Rp500 tuh lumayan loh Pak Beni. Itu. Nah, biasanya kan kalau kita jualan, itu kan, atau IKM yang jualan, itu kan, ya kalau kita konsumer ya Mbak ya, beli paling butuh satu packaging. Tapi kalau yang jualan, teman-teman yang di kuliner ini jualan, itu kan pasti dia memerlukan kemasan yang banyak. Pasti Mas Irfan
ketemu Pak Beni minta diskonnya juga banyak. Saya juga mau datang ke Pak Beni nih Mbak, nanti temenin ya Mbak, mau minta diskon buat para IKM. Itu Mbak. Oke, siap Ibu Gati. Nanti saya temenin ke Pak Beni kalau mau ngadep Pak Beni ya Bu Gati ya. Saya dampingi. Oke, kita move ke pertanyaan kedua. Itu tadi pertanyaan pertama dari Mbak Laura. Sekarang kita jawab pertanyaan kedua yang masuk. Ini dia pertanyaan kedua. Oh, untuk Ibu Gati lagi. Bu Gati, pertanyaan dari Mbak Mulyaningsih Kurnia. Terkait kebijakan pemerintah untuk penggunaan kemasan yang ramah lingkungan dan juga aman atau food grade, apakah ada insentif khusus untuk pelaku industri supaya semuanya mau memakai kemasan yang sesuai? Mengingat penggunaan kemasan plastik masih banyak ataupun kemasan kertas, tetapi tidak food grade pun masih banyak. Gimana Bu Gati? Kita nggak ada insentif, mohon maaf. Nih kayaknya Pak Beni mesti bantu saya nih kalau yang sekarang Pak Beni. Jadi nanti kita ngadep ya Pak Beni ya, sama yang kementerian yang bisa memberikan atau memfasilitasi memberikan insentif. Karena kalau dalam hal ini di mana-mana juga di seluruh dunia pemerintahnya harus investasi. Apa bentuk investasinya? Yang model-model Pak Beni ini harus dikasih insentif. Tapi ya udah dikasih insentif nanti Pak Beni jangan jual mahal-mahal, ya kan Pak Beni? Misalnya insentifnya itu berupa, saya nggak tahu nih Pak Beni, kita perlu buka di sini atau tidak. Misalnya Pak Beni mau bangun pabrik, ya pajaknya, IMB-nya dicepetin, dimurahin. Itu kan Pak Beni ya? Mau import mesin, produksi untuk produksi kemasan, bebas biaya masuk. Kalau yang untuk industri baru sih memang sudah bebas biaya masuk untuk permesinannya. Nah, mungkin nanti Pak Beni mau restrukturisasi, ini ada Pak Beni di kami, program restrukturisasi permesinan. Jadi kalau misalnya para industri kecil dan menengah itu mau merestrukturisasi permesinannya, nanti kami akan berikan insentif berupa potongan 30%. Nah, masa pandemi ini kemarin waktu sebelum selesai jadi dirjen, kami berikan lebih besar, 40% kalau mau mengganti mesinnya dengan mesin baru. 60% kami koordinasikan dengan pihak perbankan, mereka bisa pinjam dari perbankan. Itu, tapi untuk industri besar, kalau yang sebesar Pak Beni ini ya nggak perlu kan Mbak, insentif seperti itu. Itu sebenarnya. Nah, tapi kita sangat mengapresiasi khususnya dari pemerintah inisiatif daripada FUPEC yang membuat kemasan yang benar-benar bagus nih Pak Beni. Tadi saya lihat mendengar penjelasannya Pak Beni. Kayaknya tapi harus disosialisasikan lebih masif lagi Pak Beni. Supaya Mbak MC juga nge-MC terus gitu loh. Saya support Ibu Gati. Ini baru namanya Woman Empower Woman ya Bu. Ibu nanti kalau menghadap Pak Beni saya temenin. Nanti Ibu Gati jualan saya juga. Siap. Oke, itu dia tadi pertanyaan kedua. Terima kasih Bu Gati sudah menjawab pertanyaan yang masuk. Sekarang kita bacakan pertanyaan ketiga nih. Ini dia pertanyaan ketiga. Untuk Bapak Irfan. Oke, ini dari Mas Chandra, Chan Channel. Kancan apa kan tuh bacanya? Oke, bagaimana cara mensosialisasikan tentang produk biodegradable ini kepada masyarakat awam? Dan apakah akan ada produk lainnya yang collab dengan FUPEC, terutama untuk, ini saya ketutup tulisannya, untuk kemasan makanan berkuah. Oke, silahkan Pak Irfan. Ya, terima kasih banyak pertanyaannya Pak Chandra dari Can Channel. Channel bisa-bisa. Jadi untuk prosesnya itu dalam sosialisasikan kita kan produk ini masih produk kolaborasi ya. Jadi memang kita bikin yang pertama itu ada teaser dulu bahwa memang ada something is coming gitu ya. Akan ada yang baru nih packagingnya yang ramah lingkungan gitu ya. Jadi mulai dari situ dulu. Terus kemudian kita juga waktu itu mengadakan talk show ya di Anomali Coffee Senopati bareng dengan Pak Beni juga tuh dengan timnya The Earth Keepers ya. Juga di sana juga. Nah setelah itu sampai sekarang yang kita lakukan adalah kita selalu menyampaikan nih dalam sosialisasi ya, kita pertama harus ada problem statement-nya dulu.
Jadi walaupun kedengarannya wah problem statement berat banget mau masukin ke Instagram, ya dibikin yang ringan-ringan aja. Misalnya untuk mengurangi plastik, pilih packaging ini sebagai alternatif. Habis itu ada foto packagingnya, dan luar biasa menurut saya itu yang tadi saya sampaikan dalam presentasi saya. Cappuccino-nya sama dari Anomali juga, yang pakai cup plastik sama yang pakai paper cup itu nggak difoto-fotoin gitu ya, karena memang ya cappuccino sama latte gitu. Begitu pakai butterfly cup-nya ini difoto-fotoin karena memang bentuknya beda. Saya rasa bentuknya beda itu juga sangat bantu untuk mensosialisasikan juga tuh Pak Beni. Jadi itu lesson learn juga tuh Pak. Kalau bentuknya sama, jangan-jangan orang akan menganggap ini sama aja dengan paper cup, apa bedanya? Tapi karena dibantu oleh bentuknya yang beda, yang butterfly cup itu justru sosialisasinya malah jalannya lebih viral ya. Jadi yang datang ke Anomali itu ada yang bilang bentuknya kayak rumah Padang lah. Ada yang bilang itu cupnya kok aneh, apa gimana cara minumnya. Itu menurut saya itu it's a good problem. Itu masalah yang bagus justru. Orang bertanya, orang justru dari barisannya itu dikasih kesempatan untuk menjelaskan. Dengan menjelaskan itu customer paham bahwa kita itu di sisinya untuk lebih pilihan yang ramah lingkungan gitu. Dan yang paling penting apa? Yang paling penting itu dalam sosialisasi, jangan meletakkan Anomali atau kita sebagai pemilik bisnis itu sebagai pahlawannya. Kita bukan pahlawan. Yang pahlawan adalah customer memilih kita, memilih produk yang lebih ramah lingkungan. Nah, disitulah saya rasa sosialisasi itu akan lebih besar lagi impact-nya. Terima kasih pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Irfan. Itu dia pertanyaan ketiga tadi untuk Pak Irfan. Sekarang kita move ke pertanyaan keempat ya. Oke, pertanyaan keempat adalah untuk Pak Irfan dari Mbak Amidia. Selain adanya campaign kopi membumi ini, apakah ada alasan lain kenapa Anomali menggunakan packaging dari kertas? Silahkan Pak Irfan. Iya, kayaknya satu alasan itu udah cukup sebetulnya untuk kita melangkah lebih pasti ya menuju yang packaging ramah lingkungan. Saya rasa masalahnya udah cukup besar ya, bahkan sudah sangat besar dibandingkan kita tidak bergerak sekarang. Nah, saya mendukung Bugatti tuh supaya harganya juga bisa lebih ramah lagi, jadi ramah lingkungan, ramah harga nih Pak Beni. Tapi gini, di satu pihak, kalau ini untuk business people lah ya, untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin masih enggan untuk menuju ke ramah lingkungan, kita tahu nggak berapa biayanya ketika tidak kita ambil keputusan untuk memilih produk yang ramah lingkungan walaupun sedikit lebih mahal dibandingkan dengan produk yang sekarang ada. Bisakah kita hitung risikonya nanti berapa biayanya ketika laut sudah rusak? Nah, itu juga pertanyaan yang saya sih nggak usah jawab. Daripada kita ke sana dan jawabannya ketahuan nanti ngapain gitu ya, mendingan kita ambil keputusan yang pasti sekarang, dan hanya satu alasan itu aja kok. Kita ingin lebih ramah lingkungan, tapi kita juga butuh dukungan masyarakat dari customer-nya Anomali, mendukung kita nih untuk kita tetap melanjutkan ke arah sini gitu. Oke. Sama seperti cinta Mbak Diah, nggak perlu banyak alasan, satu juga cukup. Betul ya Pak Irfan? Iya dong. Satu aja konkret, tapi udah cukup. Oke, kalau gitu kita move ke pertanyaan kelima. Nanti kalau enggak saya kemana-mana nih curhat. Oke, kita pertanyaan 5. Pertanyaan kelima untuk Bapak Beni dari Mbak Rahajeng Aina. Banyak berita saya baca bahwa kemasan sustainable yang tercantum di kemasan plastik ternyata tidak benar-benar 100% sustainable. Lantas bagaimana dengan food pack? Terima kasih, silahkan Pak Beni. Kalau untuk kertas dari Foodpack by Natura pastinya 100% sustainable ya, karena seperti yang fitur-fitur yang tadi saya sudah sebutkan itu kita bukan klaim sendiri ya, jadi kita benar-benar mencari lembaga-lembaga atau enggak testing-testing yang berdasarkan peraturan-peraturan yang ada di Eropa ataupun di Amerika untuk menjamin bahwa produk kita itu benar-benar safe, food safe, benar-benar plastic free, dan juga biodegradable, compostable, dan bisa di-recycle. Jadi nggak semua packaging itu yang memakai kertas itu mempunyai level yang sama ya. Jadi Foodpack by Natura ini saya bisa mention kalau adalah salah satu yang paling tinggi lah ya
levelnya, karena udah bisa di recycle, udah bisa dikompos, udah bisa tanpa plastik lagi, dan juga lebih ramah lingkungan karena kita sudah menjamin bahwa kertas bahan-bahan yang kita pakai itu benar-benar sudah menggunakan kayu yang dari hutan yang sudah tersertifikasi gitu. Oke, siap. Sudah menggunakan kayu-kayu dari hutan yang sudah tersertifikasi, betul ya Pak ya? Oke, itu dia tadi pertanyaan kelima. Sekarang kita move ke pertanyaan keenam. Ini terakhir untuk Pak Beni pertanyaannya. Nah, pertanyaannya adalah apakah Foodpack sudah mensosialisasikan alternatif kemasan kepada industri rumahan dan UMKM? Mengingat sektor ini sangat bergantung dengan bahan plastik sebagai wadah kemasan produknya. Terima kasih. Silahkan Pak Beni. Kami sudah mulai mensosialisasikan ya, seperti sekarang ini juga kita udah mulai ke arah digital, seperti yang webinar sekarang ini akan kami lakukan. Terus kita juga mulai kolaborasi dengan coffee shops atau enggak pebisnis-pebisnis yang ada di Indonesia agar mau menggunakan Foodpack by Natura lebih banyak lagi. Dan juga ya, kita mengerti sih kalau untuk sekarang ini di Indonesia memang plastik ini masih banyak dipakai sebagai wadah kemasan produk ya. Memang karena plastik ini satu lebih fleksibel, yang kedua itu pastinya lebih murah, dan yang ketiga itu bisa dibentuk dalam bentuk apa saja. Tapi of course kita harus tahu ya kalau plastik ini bukan hanya ada kelebihan, tapi juga ada kekurangan. Kekurangannya yaitu merusak lingkungan sih. Itu that's it. Jadi plastik itu sangat susah untuk didegradasi. Itu bisa 50 sampai beribu-ribu tahun. Jadi kami sebagai konsumen juga harus milih-milih ya dalam membeli makanan atau enggak membeli sesuatu dengan packaging dari plastik. Jadi kertas pastinya kertas memberikan solusi ya, karena pertama kertas memakai bahan yang renewable, jadi bisa ditanam ulang ya, dan juga kertas itu sangat gampang untuk di recycle. Oke, semoga menjawab ya. Pertanyaan ke-6 ini sudah dijawab oleh Pak Beni. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk ketiga narasumber kita. Terima kasih banyak Pak Irfan, Ibu Gati, Pak Beni sudah hadir di sini dan menjawab seluruh pertanyaan dari teman-teman. Sehat selalu untuk Ibu Gati, Pak Irfan, dan juga Pak Beni. Sekali lagi dong teman-teman, tepuk tangan dulu untuk ketiga narasumber kita. Terima kasih. Makasih banyak. Wah, ramai juga ya, 2.000 orang kayaknya nih. Ada 30.000 orang Pak di sini. Ada yang tribun, ada yang festival di sini. Konsep soalnya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke sesi Kahoot ya, sahabat Foodpack di sini. Tadi kita sudah dengarkan webinar dari presentasi dari masing-masing pembicara, dan sekarang kita masuk ke kuis Kahoot. Nah, sebentar, Chef baca dulu. Nah, ini dia. Jangan lupa nih teman-teman, di-download aplikasinya. Udah kan pasti teman-teman di-download aplikasinya di aplikasi Kahoot. Atau kalau teman-teman nggak bisa download dari aplikasi di handphone, teman-teman bisa kunjungi website kahoot.it. kahoot.it. Nantinya akan muncul pin di layar nih. Saat ini sekarang Chef mau tampilkan pin di layar. Boleh silahkan panitia. Oke, kita tampilkan dulu pinnya. Nanti pinnya tersebut yang akan muncul di layar ini, sahabat Foodpack masukkan ke aplikasi Kahoot. Nanti baru kita bisa main sama-sama tuh. Jangan lupa tulis nama lengkap. Setelah tulis nama lengkap, klik join. Nama lengkap ya. Jangan setengah-setengah. Jangan nama mantan, jangan nama pacar, jangan nama selingkuhan, nama diri sendiri. Oke, ini dia pinnya ya, 8288781. Ini dimasukkan ke aplikasi teman-teman ataupun bisa juga ke website kahoot.it ya. Mari kita bersaing sehat di sini karena yang menang akan mendapatkan hadiahnya. Kalau teman-teman tadi menyimak nih webinar kita pasti tahu deh pertanyaan-pertanyaan di sini jawabannya apa, ya kan? Kita tunggu ya. Karena sampai dengan hari ini, sampai dengan jam 10.32, ini ada sebanyak 140 orang masih ada di webinar kita. Harusnya bisa mencapai 50 orang nih join Kahoot ya, paling enggak.
Kita tunggu dulu. Nanti sistemnya seperti ini teman-teman, akan hadir beberapa pertanyaan, akan kami tampilkan beberapa pertanyaan, nanti Chef bacakan, lalu teman-teman pilih deh jawabannya yang paling benar. Nanti akan dikalkulasi secara otomatis dari aplikasi Kahoot-nya ini sendiri. Oke, sudah ada kurang lebih 25 orang ya kan, pasti nyampe nih 50 orang kan? Harusnya nyampe nih, karena kan acara kita hampir 100 orang lebih. Oke, kita masih menunggu ya teman-teman untuk join di sini. Dan nanti pertanyaan yang tampil hanya memiliki waktu 20 detik saja untuk bisa teman-teman jawab ya. Saya masih menunggu nih arahan dari panitia apakah bisa sudah dimulai atau belum. Oh iya, untuk login Kahoot-nya jangan lupa bisa kunjungi website di www.kahoot.it seperti yang ada di layar sahabat Foodpack hari ini. kahoot.it atau download Kahoot di aplikasi teman-teman. Percaya deh sama aku. Download aja aplikasinya. Hampir semua webinar sekarang pasti ada Kahoot-nya. Jadi langsung aja pakai Kahoot ya. Nah, kita kasih waktu 2 menit ya teman-teman sekalian. Kita tunggu sampai kurang lebih hampir 50 orang yang join. Nah, 34 nih, dikit lagi lah. Sambil menunggu teman-teman ya. Dan ini ada hadiahnya teman-teman, jadi bisa join. Jangan sampai nggak join ya, sayang nih kalau nggak join. Karena ada hadiahnya. 37 orang, kita masih menunggu sekali lagi teman-teman. Oke. Nanti harus cepet-cepetan nih jawabnya, karena waktunya cuma 20 detik. Nanti pilihannya macam-macam, bisa 3 pilihan, bisa 4 pilihan cara menjawabnya. Kayak macam pilihan ganda gitu. Tapi nanti warna-warna biru, kuning, hijau, merah gitu. Udah ada 40 orang, kita tunggu 10 orang lagi nih. Pasti masih bisa nih nambah 10 orang lagi. Ya, dan ini berhadiah. Tadi kita ingat-ingat lagi ada hadiah share kegiatan di IG Story. Lalu ada hadiah dari 2 penanya paling menarik, ya kan? Dan ada hadiah untuk pemenang Kahoot. Semoga ya beberapa teman-teman di sini berkesempatan untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang Chef sebutkan ini. Kita masih menunggu, ada 42 orang. 1 menit lagi ya akan kita mulai. Ini kalau Chef bisa ikutan, Chef ikutan ya. Apalagi Chef ngikutin, nyimak banget kan dari awal. Menang. Tapi kan aku baik gitu. Jadi teman-teman aja di sini. Oke, 44 orang. Kita tunggu sampai 50 orang, 6 orang lagi. Saya mau ajak teman-teman sekalian, ayo join kuis Kahoot-nya karena akan ada hadiahnya. Ayo kali aja nih teman-teman mau buka bisnis kan. Ada pertanyaan-pertanyaan terkait bisnis, usaha. Bisa nambah wawasan juga buat teman-teman selain bersenang-senang ya kan. 4 orang lagi menuju 50 orang. Berkurang 1, nggak apa-apa. Kita tunggu 5 orang lagi. Jangan sampai melewatkan kesempatan mendapatkan hadiah teman-teman. Karena apapun pertanyaan yang hadir di sini pasti udah teman-teman terima tadi pada saat sesi webinar. Oke, kalau gitu bisa kita mulai ya. 48 orang. Oke, langsung aja kalau gitu kita mulai. 49 orang. 1 orang lagi. Adakah yang bisa join? 1 orang lagi? Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai di 49 orang. Silahkan panitia. 50, yes! Kita mulai. Yuk, kita mulai. Pertanyaan pertama yang bukan merupakan aplikasi dari Foodpack adalah coffee cup, rice bowl, shopping bag, atau ice cream cup. Oke, bisa langsung dipilih teman-teman. Tadi ini udah dibahas ya sama Pak Dani. Ayo. Suka nih main game. Boleh nggak aku kasih bocoran ya? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Oke, next. Jawabannya adalah shopping bag. 30 orang menjawab benar. Oke, next. Siapakah yang menempati posisi pertama? Oke, Mbak Meti Purnasari. Pertahankan posisinya ya, Mbak. Next, kita ke pertanyaan kedua. Yang bukan pengertian kemasan eco-friendly adalah A. Mudah didaur ulang. B. Ramah lingkungan. C. Sulit terurai dan merusak lingkungan. D. Dapat dijadikan kompos. Silahkan. Waktunya 10 detik lagi untuk menjawab ya. Sudah ada 43 jawaban yang masuk. 47 jawaban yang masuk.
Dikit lagi. Sayang sekali. Jawaban yang benar adalah C. Sulit terurai dan merusak lingkungan. Siapakah posisi pertama? Masih ditempati oleh Mbak Meti Purnasari. Dan yang di posisi kelima Dinda Wulandari ya. Next. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Cara mudah menjaga lingkungan adalah A. Menggunakan kemasan Foodpack. B. Ada pertanyaan yang masuk ini dari Mbak Amidia. Oh, pernyataan. Seru sekali gamesnya. Aku kali yang seru. Enggak, deng. Gamesnya yang seru, betul. Oke, memakai kemasan plastik, membuang sampah sembarangan, atau menggunakan gelas plastik. Jawabannya adalah A. Menggunakan kemasan Foodpack, of course. Dan peringkat pertama ditempati oleh, silakan. Masih ditempati oleh Meti Purnasari. Mbak, ini handphonenya standby depan handphone gini ya? Jarinya ya? Next, kita ke pertanyaan keempat. Cepet banget jawabnya. Siapa pemateri pertama webinar hari ini? Nah, siapa? Ada A. Irfan Helmi, B. Gati Wibawaningsi, C. Sita Mujahid, D. Beni Ciadarma. Kira-kira siapa pembicara pertama tadi? Ayo. Ada 2 wanita di acara ini dan 2 pria di acara ini. Next. Yes, betul. Jawabannya adalah Bu Gati Wibawaningsi. Next, siapakah pemegang posisi? Masih dikendalikan oleh Mbak Meti ya. Luar biasa sekali. Next. Ketahuan nih Mbak Meti nih. Kahoot lovers ya. Apa barang yang susah didaur ulang? A. Kertas. B. Dus. C. Polimer. D. Koran. Apa tuh? Ayo. Waktunya. Jawabannya adalah C. Polimer. Betul. Next. Kita lihat posisinya. Oke. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Masih Mbak Meti memegang ya. Cup Anomaly Coffee lebih ramah lingkungan karena terbuat dari A. Plastik, B. Kertas Foodpack Bio Natura, C. Kertas daur ulang, D. Kertas minyak. Kertas minyak emang di muka, sayang. Coba ya, pilihannya yang mana? Tapi kertas minyak selain di muka bisa di mana ya? Aku kurang paham deh tuh kertas minyak bisa di mana. Oke. Jawabannya adalah kertas Foodpack Bio Natura. Kita lihat posisi rankingnya. Siapa yang menempati sampai ke pertanyaan ke-6 ini? Masih di Mbak Meti Purnasari. Wah, Mbak Meti luar biasa ya. Kita next. Tapi teman-teman, belum tentu loh yang posisi pertama itu yang jadi juara pertama. Karena nanti sistemnya kalkulasi. Boleh kita next dulu pertanyaan selanjutnya? Nah, apa sertifikat yang menyatakan kemasan aman dan layak digunakan? A. Ada NFT, B. PETE, ada C. FDA, dan D. PPT. Wah, PowerPoint aja tuh, nggak sekalian nanti E. Microsoft Word gitu kan. Mbak Oktavina, jawabannya di Kahoot, Mbak. Nggak bisa dijawab di chat box, karena kita lagi main Kahoot. Nah, jawabannya adalah C. FDA. Oke, next kita lihat. Masih dipegang. Nah, Mbak Meti tersusul oleh Mbak Fatia Nahla. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Keunggulan produk Foodpack Bio Natura. A. Ramah lingkungan, dapat daur ulang, mudah bocor. B. C. Tidak bisa digunakan di microwave. D. Non halal. Apa kira-kira jawabannya? Ada 46 jawaban sudah masuk. A. Ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Oke, kita lihat posisinya saat ini sekarang siapa yang menduduki peringkat pertama. Mbak Meti kembali menyusul posisi pertama. Tuh kan, luar biasa sekali Mbak Meti. Kita mau ke pertanyaan ke-9. Apa username IG dari Foodpack? Ayo, apa nih dari tadi udah Syaf sebut-sebut ya. Ada A. Foodpack pakai c.com. B. ID_Foodpack. Ada lagi C. id.foodie. D. foodpack.id. Kira-kira yang mana jawabannya? Yes, betul sekali. Masih aja ada yang salah ya. Oke, next kita lihat. Posisi pertama masih ditempatkan oleh Mbak Meti. Oke, sekarang kita ke pertanyaan terakhir. Apa tagline dari Foodpack? Better than ever.
B. Safer, better. C. Safer, giver. D. Great saver. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Ayo yang tadi menyimak webinar kita. Yes, safer dan better. Oke, kalau gitu kita lihat siapa yang menempati posisi ketiga. Selamat kepada Mbak atau Mas Deniar. Selamat. Yang kedua adalah Mbak Fatia. Dan yang pertama adalah Mbak Meti Purnasari. Tepuk tangan dulu dong untuk ketiga pemenang ini. Jangan lupa ya, tampilan ini di-capture. Tampilan ini di-capture lalu dikirimkan ke panitia. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada teman-teman pemenang dari kuis Kahoot. Ini di-capture dan dikirimkan ke nomor ini nih. Akan kami tampilkan juga di layar nomornya. Nah, ini dia. Mana nomornya? Boleh ditampilkan dulu panitia. Jadi nanti teman-teman capture, lalu teman-teman hubungi panitia ya. Atau mungkin teman-teman sekarang bisa dibantu ditulis di kolom chat box nama dan nomor telepon yang bisa dihubungi, dikirim directly ke nomor ini. Nah, bisa langsung ya dikirim. Mbak, saya nih yang menang Kahoot. Saya udah nggak sabar dapat hadiahnya gitu. Oke, boleh di-capture dulu fotonya. Boleh di-capture dulu layarnya, maksud saya, lalu langsung aja WhatsApp ke nomor ini. Nah, kalau ini adalah pemenang dari Games Kahoot. Sekarang Chef mau infokan bahwa pengumuman pemenang di IG Story itu akan diumumkan di Instagramnya Fupack ya. Akan diumumkan di Instagramnya Fupack. Dan sekarang Chef mau membacakan pengumuman ke 2 pertanyaan terbaik yang tadi sudah Chef bacakan. Dan pemenangnya adalah, silakan. Mulyaningsih Kurnia dan juga Rahajeng Aina. And selamat kepada kedua pemenang Q&A. Boleh ini di-capture lagi, lalu dikirimkan ke nomor yang tadi Chef tampilkan ya. Boleh ditampilkan kembali nomornya. Jangan lupa untuk dihubungi ya, jangan sampai hadiahnya tidak diambil. Nanti aku bawa pulang hadiahnya. Ini dia nih, bisa langsung di WhatsApp ke nomor ini ya. Sekali lagi Chef ucapkan selamat kepada para pemenang dari kuis Kahoot, selamat kepada pemenang dari pertanyaan yang terpilih, selamat juga kepada pemenang dari Instagram Story yang diumumkan di Instagram Fupack. Chef ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Terima kasih sudah bertahan sampai di akhir acara. Terima kasih juga kepada seluruh narasumber. Semoga seluruh materi yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Dan tentunya hal ini kita lakukan demi bumi kita lebih baik. Kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi? Ya kan? Chef juga mau mengingatkan teman-teman, jangan lupa untuk terus update dengan kegiatan kami, informasi kami di Instagram kami @fupak.id, @foopak.id, atau ikuti juga LinkedIn dan juga Facebook kami di Fupack, FOOPAK, lalu YouTube kami di FOOPAK Official, Fupack Official. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak sudah join di kegiatan kita hari ini, dan Chef mewakili seluruh tim yang bertugas, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga kita bisa ketemu lagi di webinar Fupack selanjutnya ya. Saya Syafina Sansyar pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy. Bye-bye. Living sustainably can sometimes be very intimidating. The main reason? The endless options we're presented with, where everything comes with a but, yet none is an actual solution. But why choose when you can just consume without worry? Introducing Fupack Bio Natura. Made with sustainably sourced material, it's your perfect eco-friendly alternative to PE-lined and other packaging material to show that you care about the earth and your customers. Now that's something good. But caring about the earth doesn't mean leaving convenience behind.
Fupac Bio Natura brings you the balance you need between sustainability and practicality. Have we mentioned that it's recyclable? Yes, truly recyclable and repulpable. And if you have a green thumb, good news! Because Fupac Bio Natura is compostable, both in industrial facility and the comfort of your home. So, does living sustainably mean sacrificing a lot? With the right choice, not really. Fupac Bio Natura, the only solution you need to make convenience sustainable. With Fupac Bio Natura, live sustainably, consume without worry.